Ya, Bapak Ibu Jemaat, kita kembali lagi dengan talk show kita bersama Bapak Mau, langsung dari Mesir, yang hadir spesial hari ini khusus untuk Jemaat GKIN Revival. Nah, Pak Mau atau Pak Markus, belakangan ini kalau kami membaca ayat Alkitab, di sana tertulis nama Anda, tapi sebenarnya itu adalah kata-kata dari Rasul Paulus. Jadi sebenarnya apa hubungan antara Anda sama Rasul Paulus? Tapi mungkin itu kita akan bahas kemudian ya Bapak Ibu. Yang pertama yang bikin kami penasaran adalah latar belakang dan bagaimana sampai Anda bisa menjadi seorang Kristen dan juga pengikut Yesus. Ya, saya sebagai orang Yahudi, saya lahir itu tahun 11 Masehi. Jadi kalau kita berasumsi Tuhan Yesus lahir tahun 1 Masehi, saya lahir tahun 11. Ya, jadi masih adik dari Yesus 11 tahun. Ya. Nah, saya lahir tahun 11 Masehi dari keluarga Yahudi yang taat. Ayah saya namanya Aristobulus dan mama saya namanya Maria. Baik. Maria ya. Ini bukan Maria Magdalena. Bukan Maria Ibu Yesus. Oh bukan. Lain ya. Mama saya namanya Maria dan mama saya berasal dari satu tempat yang namanya Siprus. Dan Siprus itu adalah satu wilayah yang ada di Anatolia, sebelah selatan Anatolia yang sekarang dikenal sebagai Turki. Jadi mama saya itu orang Turki. Dan kakek saya itu di Turki dan cukup kaya. Ya, kami dalam keluarga kaya, dia punya lahan yang sangat luas dan juga karena itulah maka keluarga kami juga kecipratan itu. Ya, maka saudara-saudara mama saya juga rata-rata kaya. Juga mama saya itu sudah mendapatkan warisan yang cukup dari ayah saya. Tapi papa saya juga, Aristobulus itu punya tanah lahan yang luas. Dan dia sampai ikut bisnis zaitun, bisnis gandum, bisnis anggur. Sehingga boleh dibilang kami termasuk dari keluarga yang cukup berada. Dan kebanyakan orang pada waktu itu kan punya rumah kecil-kecil saja. Tapi kami mempunyai rumah yang cukup besar. Kami rumah yang cukup besar. Dan karena rumah kami cukup besar itu bisa menampung banyak orang. Ya, coba kalau misalnya kita lihat Kisah 12 ayat 12 itu ya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Maria itu mama saya. Yohanes Markus itu saya. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Itu artinya rumah kami cukup besar. Dan ukuran rumah besar pada waktu itu sangat jarang. Kecuali orang-orang kaya. Ya. Nah, karena kami termasuk keluarga berada, bukan hanya kami yang tinggal di rumah, tapi bahkan kami punya banyak pelayan, banyak pembantu, banyak budak di rumah kami. Ada yang tahu kira-kira siapa nama pembantu di rumah kami? Namanya ada di Alkitab loh. Ada yang tahu? Saya bawa hadiah dari Mesir kalau ada yang tahu. Iya, Bapak Ibu yang tahu boleh? Ada yang tahu? Lumayan ada hadiah seluruh dari jemaat Mesir. ini tidak ada yang tahu. Jemaat ini main kurang jauh semua. Ya? Mungkin Bapak harus sponsor. Coba mari lihat Kisah Rasul 12 ya. Ayo kita lihat. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode. Ya. Nah, jadi namanya Rode ya Bapak Ibu. Dia bisa dipanggil Rode, Roda juga bisa. Ya, Naroda. Ya. Naroda. Ya. Sabu dong Pak. Nah, seperti di versi Alkitab King James itu ya. Baik. Itu dikatakan namanya Roda. Jadi kami keluarga yang kaya, punya pembantu banyak. Sayangnya ayah saya sudah meninggal pada saat saya umur 10 tahun. Wah, masih kecil sekali Pak ya. Tapi ya ibu saya tidak menikah lagi dan dia tetap menjanda sampai akhir hayatnya. Tapi bagaimana Pak sampai ceritanya Anda bisa menjadi seorang Kristen? Nah, bagaimana saya dan keluarga menjadi Kristen itu diawali dengan satu hari kami dikunjungi oleh
Om Usu. Om Usu. Ya, itu nama singkat dari Om Yusuf. Oh iya, baik. Nah, Om Yusuf Om ini Usu adalah kakak dari mama saya. Jadi paman saya, om saya. To'o lah, To'o. To'o, iya kan? Nah, lalu Om Yusuf ini datang dan Om Yusuf ini ya setelah papa meninggal tuh Om Yusuf sering berkunjung. Dan Om Yusuf ini orang yang terkenal sangat baik hati, suka memberi dorongan, suka memberikan penghiburan kepada kami. Tapi satu ketika Om Yusuf itu datang, dia tidak datang sendirian. Dia datang dengan beberapa temannya. Dan salah satu temannya itu Om P.U. Om P.U, Om Petrus. Om Petrus. Baik. Ya, dia datang dengan Om Petrus dan mereka nginap selama beberapa hari. Dan selama nginap itu lalu Om Petrus ini mulai bercerita banyak tentang seorang yang namanya Yesus Kristus. Oh, begitu ceritanya. Dan ya. Kalau ngomong Yesus Kristus itu pada abad tahun-tahun semacam itu siapa yang tidak kenal? Karena ini bikin heboh satu Yerusalem. Karena dia dihukum mati oleh Pontius Pilatus, gubernur Romawi pada waktu itu. Tapi secara menghebohkan beberapa hari, 3 hari kemudian ada berita yang sadar bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Ya, kami juga dengar berita itu. Tapi Om Petrus ini datang bercerita bahwa Om Petrus ini ternyata adalah salah satu murid dari Yesus itu. Dan dia menjadi saksi mata dari semua cerita tentang Yesus dan kematiannya dan kebangkitannya. Dan setelah itu Om Petrus juga menunjukkan kepada kami orang Yahudi kan tahu Taurat ya. Dan Om Petrus menunjukkan dari kitab Taurat bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan orang yang nama Yesus itu sebenarnya sudah dinubuatkan semuanya di dalam kitab Torah kami. Ya, Torah, Nevim, Ketuvim. Dalam semua bagian itu Om Petrus menunjukkan bahwa memang nubuat tentang Yesus itu ada. Dan setelah itu Om Petrus dia memberitakan Injil itu kepada kami satu keluarga sekaligus dengan pembantu-pembantu semua. Ya, pembantu-pembantu semua sehingga setelah itu dia menantang kami satu keluarga untuk percaya menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan kami akhirnya satu keluarga ambil keputusan percaya kepada Yesus dan dibaptis. Dan Om Petrus lah yang membaptis kami satu keluarga, satu isi rumah, mama saya, sekalian pembantu-pembantu semua juga. Kami semua dibaptis, termasuk dengan Rode tadi. Dia juga Kristen itu. Baik. Ya, kata dibaptis juga oleh Om Petrus. Baik. Ya. Berarti sebenarnya kalau dari cerita Bapak tadi, cerita Pak Mau tadi, bahwa Om Yusuf inilah yang lebih dahulu menjadi pengikut Kristus. Baru kemudian Om Yusuf ini yang memperkenalkan Om Petrus kepada Bapak dan keluarga sehingga Bapak dan keluarga menjadi Kristen. Ya, jadi Om Yusuf itu sepertinya dan memang demikian dia sudah menjadi Kristen sebelum kami, saya dan keluarga. Dan Om Yusuf itu sudah bergabung dengan komunitas gereja perdana pada waktu itu. Ya, dia sudah bergabung dengan komunitas gereja perdana dan boleh dibilang dia punya reputasi yang cukup baik di kalangan para rasul. Ya. Tapi sebentar, kalau dengar nama Om Yusuf ini, saya mau tanya sama Bapak, apakah Om Yusuf yang Bapak maksud di sini itu adalah Yusuf Arimatea? Bukan. Oh bukan. Salah lagi kalau saya. Yusuf Arimatea itu bukan nama ya, itu tempat. Sama dengan Maria Magdalena. Magdalena itu bukan nama orang. Jadi sebenarnya Maria Magdalena artinya Maria dari kampung Magdala. Oh. Yudas Iskariot itu Yudas dari kampung Keriot. Okay. Yusuf Arimatea itu Yusuf dari Arimatea. Nah, sementara Yusuf Om Usu yang ini kan kakak mama saya. Dan tadi saya sudah bilang bahwa keluarga kami, keluarga mama itu dari Siprus, dari Turki sana. Jadi ini bukan Yusuf Arimatea, ini Yusuf dari Siprus. Baik. Dari Turki, ya. Berarti sebenarnya Om Yusuf ini punya peranan yang sangat penting dalam gereja mula-mula, Pak. Ya. Tapi kenapa namanya tidak disebutkan di dalam Alkitab? Karena kita tahu kalau Yusuf Arimatea. Siapa bilang tidak disebut di dalam Alkitab?
Berarti saya mainnya masih kurang jauh. Ya, kurang jauh itu. Betul. Saya aja ada namanya di Alkitab. Apalagi Om Yusuf. Om Usu. Ya. Baik. Nah, setahu saya di Alkitab itu kan kalau Yusuf adanya Yusuf suami Maria, Pak. Kemudian ayahnya Yesus ya. Kemudian Yusuf saudaranya Yesus, yaitu Yusuf Arimatea yang tadi itu, Pak. Dan atau mungkin Om Yusuf yang Bapak maksud di sini adalah Yusuf suaminya Maria? Bukan, itu kan bapaknya Yesus kan? Bukan, oh bukan juga. Ya. Lalu Yusuf yang mana lagi nih, Pak? Ya, Yusuf yang mana? Ada yang tahu? Masih ada hadiah cenderamata dari Mesir, Bapak Ibu yang tahu? Yusuf yang dari Siprus ini, ada yang tahu? Tidak ada juga. Ya sudah, kita lihat di Alkitab aja ya. Kisah 4 ayat 36-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Ya kan? Nah, artinya anak penghiburan. Jadi Bar itu saya bilang tadi, Bar itu kan anak dari. Kalau Bartimeus anak dari Timeus. Barsabas anak dari Sabas. Barnabas anak dari Nabas. Bukan, ya. Oh, bukan. Barnabas itu artinya anak penghiburan, ya. Nah, seorang Lewi dari Siprus. Jadi karena mengapa sampai dia? Tadi saya bilang tuh Om Yusuf ini orang yang terlalu baik hati. Ya, suka menguatkan, suka menghibur. Dan dia dikenal para rasul begitu. Makanya dia dikasih julukan Barnabas. Itu kan anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, satu kampung dengan mama saya. Dia menjual ladang miliknya. Dia punya ladang. Ya, karena kami keluarga kaya. Dan dia membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, banyak orang waktu itu jual harta benda, kasih rasul supaya bagi orang miskin. Nah, tapi yang bikin kacau itu kan Ananias dan Safira itu kan. Betul. Ya, jadi contoh jelek. Tapi Om Usu ini yang disebut terkenal Barnabas ini, dia betul-betul orang yang sangat reputasinya diakui oleh para rasul. Makanya dia disebut julukan Barnabas. Itu anak penghiburan. Nah, itu Om Usu itu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi Om Yusuf itu paman saya, kakak dari ibu saya. Tapi saya sudah bilang tadi bahwa dia memang suka menghibur dan makanya akhirnya kita bisa lihat bahwa dia ya lebih dikenal dengan nama Barnabas. Nah, kalau Bapak sebut Barnabas, Yusuf itu. Ini kayaknya Bapak Ibu kalau dibilang Barnabas, memang tokoh yang terkenal yang kita sering dengar, sering kali memberitakan Injil bersama Rasul Paulus ya Pak ya? Ya, betul sekali. Barnabas atau Om Usu ini kan sudah jadi Kristen dengan para rasul di Yerusalem. Nanti kita membaca di Alkitab bahwa seorang yang namanya Saulus yang begitu jahat kan, dia menganiaya orang Kristen tapi dia bertobat belakangan. Nah, waktu Saulus itu bertobat, kan ini mengherankan dan menghebohkan kan, tidak ada orang yang percaya manusia penjahat, biadab model begitu tiba-tiba jadi percaya Yesus ini. Sampai orang juga takut. Orang Kristen takut. Jangan-jangan dia pura-pura bertobat. Kan dia kan dalam tugas menangkap kami, orang-orang Kristen. Ini jangan-jangan jebakan. Dia pura-pura bertobat, datang begitu, dia tangkap kami. Jadi nyaris tidak ada orang berani ketemu dengan Saulus itu. Tapi om saya, Barnabas ini, dia bisa melihat ketulusan dan kesungguhan dalam Saulus. Karena itulah pertama kalinya Saulus itu bertemu dengan para rasul itu melalui Om Barnabas ini. Lihat ya, di kisah 9, 26-27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tapi semua takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan pada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi Om Barnabas itulah yang bawa Saulus pertama kali dan nanti kita bisa lihat di kemudian hari bahwa Om Barnabas inilah yang jadi satu tim yang solid dengan
Saulus atau yang dikenal di Paulus. Dia diutus bersama dengan Paulus dari jemaat Yerusalem, juga nanti jemaat Antioquia. Ya, lihat kisah 11. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Dia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik. Nah, ini lagi-lagi om saya ini luar biasa ya. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, dia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Antioquia ini di Turki. Ya, Turki sekarang. Lalu lihat kisah 13. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, yaitu Paulus dan Barnabas, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi itu memang rekannya Om Paulus. Baik, berarti ya. Anda ini adalah keponakan dari seorang yang besar seperti Barnabas, tapi maaf ya Pak ya, saya sepertinya kurang percaya kalau Bapak ini adalah orang ponakan dari seorang yang besar seperti Barnabas. Saya kurang percaya Pak. Kurang percaya? Kurang percaya saya. Saya bisa kasih bukti. Apa buktinya Pak? Bukti saya bukan tidak ada bukti. Ya. Saya punya buktinya. Coba mari lihat Kolose 4 ayat 10. Ya. Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjara, dan dari Markus. Apa? Kemenakan Barnabas. Dalam terjemahan yang lain, ayat T dia bilang, teman sepenjaraku Aristarkus mengirim salam untukmu, begitu juga Markus, keponakan Barnabas. Jadi itu ada bukti tuh. Ya, betul. Saya tidak mengada-ada hanya karena lihat Om Barnabas orang hebat lalu mengait-ngaitkan nama saya di sana. Ini firman itu. Betul. Ya. Nah, ya saya membaca beberapa terjemahan dalam Alkitab, ada yang bilang sepupu Barnabas, sehingga muncul dugaan bahwa saya itu sepupunya, saya dengan Barnabas sepupu. Yeah. Tapi itu terjemahan yang tidak terlalu tepat. Ya, kata Yunani yang dipakai di sana, anepsios, itu memang bisa berarti sepupu, bisa berarti keponaan. Nah, sekarang saya konfirmasi bahwa yang benar itu adalah keponaan. Jadi saya keponaannya Barnabas. Gitu. Baik, kalau gitu saya sudah percaya. Bapak Ibu sudah percaya? Sudah. Demikian pun saya Pak. Saya sudah yakin. Ya. Dan saya percaya. Tapi saya mau kembali lagi ke cerita bahwa Anda dan keluarga diinjili hingga akhirnya dibaptis oleh Om Petrus. Saya penasaran sekali, Bapak Ibu jemaat juga pasti penasaran bagaimana kisah selanjutnya Pak. Ya, setelah kami satu keluarga percaya Yesus, kami bergabung dengan komunitas gereja perdana di Yerusalem. Dan waktu itu jangan bayangkan bahwa kalau gereja tempat ibadah itu seperti sekarang semua punya gedung. Tidak, cari mati namanya. Ya, jadi di situ banyak gereja namanya gereja rumah. Jadi kami hanya berpindah-pindah dari rumah, dan karena ini komunitas jemaat biasa dicari rumah-rumah yang agak besar, yang bisa nampung banyak orang. Nah, seperti saya bilang tadi, rumah kami itu agak besar ya, cukup besar untuk menampung banyak orang, dan karena itulah rumah kami itu menjadi semacam satu tempat beribadah dari gereja perdana di Yerusalem. Nah, karena itulah ada cerita bahwa waktu para petinggi Yahudi itu menangkap Om Petrus, Om Petrusnya dipenjarakan, kan Om Petrus diselamatkan dengan mujizat. Ada malaikat yang menyelamatkan Om Petrus dari dalam penjara. Saudara tahu setelah keluar dari penjara, Om Petrus pertama kemana? Ke rumah kami. Ke rumah Bapak? Ya, coba lihat kisah 12 itu. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia tuh Om Petrus itu ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Karena semua kumpul bikin persetujuan doa. Doakan
Om Petrus yang lagi di penjara. Dan ketika dia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk. Dia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya dia tidak membuka pintu gerbang dan segera masuk ke dalam rumah memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi dia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka buka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu dia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar penjara. Katanya, beritahukan hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Gitu. Wah, berarti sangat menyenangkan sekali Pak ya, bahwa rumah Bapak dijadikan sebagai tempat ibadah, pertemuan orang-orang percaya, dan juga sering dikunjungi oleh para rasul, terutama Rasul Petrus, Pak. Menyenangkan ya, Pak? Menyenangkan, tapi juga berbahaya. Oh ya? Ya, kenapa? Berbahaya itu? Karena ingat, kekristenan pada waktu itu dimusuhi. Betul. Dimusuhi, jadi kalau lu berani buka pintu, buka rumah untuk tempat pertemuan jemaat, artinya mulai dari itu nyawamu dalam bahaya. Karena kamu bisa diintai. Yesus sudah mereka bunuh, ya. Rasul-rasulnya mereka penjarakan. Lalu jemaat-jemaat, apalagi kami yang berani buka rumah ini untuk menampung kelompok yang disebut Kristen ini, itu sangat berbahaya. Jadi sebenarnya menyenangkan bisa ketemu para rasul, tapi juga sekaligus membawa bahaya kepada kami. Gitu ya. Terancam ya Pak? Ya, terancam. Tapi kalau memang seperti itu kondisinya, mengapa Bapak mau membuka pintu rumah untuk jemaat dan juga para rasul? Ya, itulah pikul salib. Ya, menurut cerita Om Petrus, kalau Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya buat kami, menderita pikul salib dengan kami, lalu mengapa kami tidak mau menanggung kesukaran dan penderitaan karena Dia? Dan bukankah Tuhan Yesus juga sudah bilang bahwa kita pun juga harus pikul salib. Beruntungnya ya ada Om Petrus, Om Barnabas yang terus memberikan penguatan kepada kami. Jemaat, ya. Baik, puji Tuhan, Om Markus, kita akan lanjut lagi mendengarkan cerita lebih lengkap lagi mengenai latar belakang dan juga kisah kekristenan dari Om Markus. Tapi sebelumnya kita dengar dulu puji-pujian berikut.